niggas going dirt. For real. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Colin Pasaribu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan bahasa C. Nah, di sini ada sedikit masalah, yaitu kamera Handycam saya tidak support. Ini muka saya hanya samar-samar saja. Kita lanjut saja. Pengenalan dasar bahasa C. Nah, di sini kita akan mengenal bahasa C secara dasarnya saja, atau secara garis kecilnya saja kita akan memperkenalkan dasar dari bahasa program C. Nah, bahasa C sangat bagus untuk memperkenalkan konsep pemrograman bagi pemula yang belum mengenal coding. Nah, seperti saya ini, saya adalah pemula pengenalan pemula bagi codingan, yaitu karena kemarin saya sekarang adalah jurusan teknik informatika, sebelum ini saya adalah jurusan ilmu pengetahuan sosial. Jadi saya ini adalah tergolong pemula dalam mengenal codingan atau source code. Nah, perlu kita ketahui bahasa C banyak menginspirasi bahasa lainnya. Jadi bisa dibilang bahasa C ini adalah induk dari bahasa-bahasa yang telah diturunkan, seperti Java, JavaScript, C++, dan lain sebagainya. Ya, ada bagi-bagian dalam bahasa C. Yang pertama adalah program komputer. Program komputer ini merupakan serangkaian instruksi-instruksi yang memberitahu kepada komputer apa yang harus dilakukan. Nah, bahasa C mempunyai penyusun atau compiler dan penerjemah atau interpreter. Nah, bahasa C dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1963 hingga 1973. Nah, yang kedua yaitu ada struktur bahasa. Nah, untuk kita memulai kita codingan atau membuat source code-nya, kita tuh harus tahu dulu struktur bahasa dalam membuat bahasa C. Nah, di sini ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu adalah judul program. Nah, judul program ini biasa dibuat dalam bentuk garis komentar atau kolom komentar. Nah, teman-teman dapat melihat pada yang A, judul program. Nah, tulis yang berwarna kuning itu merupakan contoh dari baris komentar pada bahasa C. Yang kedua yaitu adalah daftar header file, yaitu adalah include seperti tagar include stduh, atau yang kita sering sebut itu standard input output pada bahasa C, yang berfungsi sebagai membaca keseluruhan source code yang kita buat agar apa yang kita compiler dan interpreter nanti akan muncul dalam monitor atau CMD nanti. Nah, yang ketiga yaitu deklarasi. Nah, deklarasi di sini merupakan mendefinisikan semua nama yang akan dipakai dalam program, baik itu berupa nama tetapan, nama variabel, nama tipe, nama prosedur, dan nama fungsi. Yang keempat yaitu adalah deskripsi. Nah, program C pada dasarnya tersusun dari beberapa blok fungsi yang secara keseluruhan dimasukkan untuk menentukan beberapa tugas khusus. Nah, ini akan kita bahas pada baris selanjutnya. Lebih jelas deklarasi dan deskripsi. Nah, yang ketiga itu adalah variabel. Variabel ini digunakan dalam program untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai tersebut dapat berubah-ubah selama eksekusi coding berlangsung. Contohnya, di sini ada tulisan berwarna merah yaitu jumlah. Nah, jumlah ini kan adalah angka. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Nah, sedangkan tulisan biru ini adalah float, yaitu adalah tahun, bulan, tanggal, yaitu nilai yang bakalan bernilai koma. Itu adalah sebagai contoh. Nah, untuk tipe data integer dan float ini kita akan bahas pada slide selanjutnya. Lanjut aja, selanjutnya itu adalah aturan penulisan variabel. Yang pertama adalah konsisten. Nah, konsisten yang dimaksudkan di sini adalah tulisannya itu harus sesuai, pemberian karakternya harus tepat, karena itu sangat berpengaruh pada codingan yang akan kita buat.
Yang kedua yaitu adalah untuk variabel yang memiliki 2 suku kata atau lebih, itu dianjurkan menggunakan tanda bawah atau tanda garis bawah seperti yang ada di dalam penjelasan PowerPoint saya sebagai penyambung antara 2 suku kata. Selanjutnya adalah deklarasi variabel. Ini merupakan instruksi yang menentukan jenis tipe data yang digunakan dalam variabel. Bentuk deklarasi variabel yaitu tipe daftar variabel. Deklarasi pertama tadi itu adalah deklarasi yang digunakan atau adalah apa-apa saja yang akan ditampilkan dalam source code yang sesuatu saat akan dapat berubah. Nah, ini adalah bentuk deklarasi variabel. Pada pendeklarasian variabel, daftar-daftar variabel dapat berupa sebuah variabel yang dipisahkan dengan koma atau yang terdiri dari beberapa nama variabel. Contohnya, di tulisan biru ini ada integer variabel bulat 1, variabel garis bawah pecahan 1, koma, variabel garis bawah pecahan 2. Nah, itu adalah bentuk beberapa variabel yang setelah dicontohkan dan sesuai dengan bentuk penulisan yang tepat pada variabel. Selanjutnya, konstanta. Nah, nilai konstanta di sini adalah nilai yang tidak dapat diubah ataupun nilai pasti dalam source code. Ya, seperti cost in M sama dengan 8, sedangkan atau define 2021, yaitu adalah nilai mutlak yang tidak dapat diubah dalam source code atau nilai yang pasti dan tidak akan dapat digantikan dalam sebuah source code. Yang kelima yaitu adalah operator. Nah, simbol atau karakter yang dilibatkan dalam program operasi atau manipulasi seperti menambahkan 2 buah nilai memberikan ke suatu variabel. Yaitu adalah seperti yang akan saya contohkan yaitu operator aritmatika, yaitu operator binary atau bilangan biner. Nah, di sini ada beberapa karakter dengan penjelasannya seperti tanda bintang itu ada perkalian, tambah untuk penjumlahan, garis miring untuk pembagian, kurang untuk pengurangan dan persen adalah untuk sisa bagi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan dasar bahasa program C. Teman-teman, jika teman-teman tidak mengerti, teman-teman dapat berkomentar di kolom komentar pada channel YouTube saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.